Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, saya Gabriela Irena Pinontoan dengan NIM 1874103 dari Universitas Negeri Manado, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Saat ini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah pengembangan dan pengorganisasian masyarakat. Kita masuk yang pertama, pemberdayaan masyarakat. Apa itu pemberdayaan masyarakat? Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan yang membuat masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial dan memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat ada 5. Yang pertama, menumbuh kembangkan potensi masyarakat. Yang kedua, mengembangkan gotong royong masyarakat. Yang ketiga, menggali kontribusi masyarakat. Yang keempat, menjalin kemitraan. Dan yang kelima, desentralisasi. Strategi pemberdayaan masyarakat ada 5. Yang pertama, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan. Yang kedua, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan yang ada. Yang ketiga, mengembangkan berbagai cara untuk menggali sumber daya masyarakat untuk pembangunan kesehatan. Yang keempat, mengembangkan berbagai bentuk kegiatan pembangunan kesehatan yang sesuai sosial budaya masyarakat. Dan yang kelima, mengembangkan manajemen sumber daya yang dimiliki masyarakat secara terbuka atau transparan. Pokok-pokok pemberdayaan masyarakat ada 3. Yang pertama, asesmen dan telaah. Yang kedua, analisis dan tinjauan. Dan yang ketiga, action dan tindakan. Antara lain, di mana yang pertama, salah satu upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat adalah melalui peningkatan pemberdayaan masyarakat. Yang kedua, pemberdayaan masyarakat merupakan upaya fasilitas agar masyarakat tahu, mau dan mampu untuk hidup bersih dan sehat berdasar potensi yang dimilikinya. Dan yang ketiga, salah satu wujud pemberdayaan masyarakat adalah tumbuh dan berkembangnya upaya kesehatan bersumber daya masyarakat atau UKBM. Wujud pemberdayaan masyarakat. Yang pertama, sumber daya manusia, antara lain yang pertama pemimpin, formal dan non-formal, contohnya tokoh masyarakat dan lain-lain. Kedua, kader posyandu. Ketiga, kader poskesdes. Keempat, kader posyandu lansia. Kelima, kader kesehatan lingkungan dan lain-lain. Yang kedua, UKBM atau upaya kesehatan bersumber daya masyarakat. Antara lain yang pertama, pos kesehatan desa atau poskesdes. Kedua, pos pelayanan terpadu atau posyandu. Yang ketiga, kelompok pemakai air atau pokmair. Keempat, pos obat desa atau POD. Kelima, pos upaya kesehatan kerja atau pos UKK. Keenam, kelompok peminat kesehatan ibu dan anak atau KPKIA. Ketujuh, usaha kesehatan gizi masyarakat desa atau UKGMD. Ketiga, pendanaan dana, antara lain pertama, dana sehat. Kedua, tabungan ibu bersalin atau TIB. Ketiga, tabungan masyarakat atau tabunmas. Keempat, jimpitan. Dan kelima, kolekte. Pembinaan dan pengembangan pemberdayaan masyarakat ada 4. Yang pertama, mengembangkan alat format evaluasi diri sejauh mana pemberdayaan masyarakat mampu memandirikan mereka. Contoh pada posyandu, PHBS, dan sebagainya ada stratifikasi. Kedua, studi banding ke daerah yang lebih maju akan memacu semangat untuk lebih maju. Ketiga, menelaah atau kisah sukses antara daerah, tukar-menukar pengalaman. Dan yang keempat, fasilitasi dan bimbingan teknis dari tingkat administrasi di atas. Jenis pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan ada 6. Pertama, pos obat desa atau POD. Kedua, pos upaya kesehatan kerja atau pos UKK. Ketiga, tamak obat keluarga atau TOGA. Keempat, pemantauan dan stimulasi perkembangan balita atau PSPB. Kelima, keluarga mandiri. Dan yang keenam, pos kesehatan pesantren atau poskestres. Saat ini kita masuk pada yang kedua, desa siaga. Apa itu desa siaga? Desa siaga adalah desa yang memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan, bencana dan kegawat daruratan kesehatan secara mandiri dalam rangka mewujudkan desa sehat. Selanjutnya, tujuan umum dan tujuan khusus desa siaga. Tujuan umum, terwujudnya desa dengan masyarakat yang sehat, peduli, dan tanggap terhadap masalah-masalah kesehatan, bencana, dan kegawat daruratan kesehatan di desanya. Tujuan khusus,
Yang pertama, meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat desa tentang pentingnya kesehatan dan melaksanakan PHBS. Kedua, meningkatnya kemampuan dan kemauan masyarakat desa untuk menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan. Ketiga, meningkatnya kewaspadaan dan kesiapsiagaan masyarakat desa terhadap risiko dan bahaya yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan antara lain bencana, wabah, penyakit, dan sebagainya. Keempat, meningkatnya kesehatan lingkungan di desa. Dan yang kelima, meningkatnya dukungan dan peran aktif stakeholders dalam mewujudkan kesehatan masyarakat desa. Selanjutnya, survei mawas diri. Survei mawas diri merupakan kegiatan pengenalan, pengumpulan, dan pengajian masalah kesehatan oleh sekelompok masyarakat setempat. Pelaksanaannya, kader yang telah dilatih tentang apa SMD secara pengumpulan data, menyusun daftar pertanyaan sederhana, cara pengamatan, cara pengolahan atau analisis data sederhana, dan cara penyajian tokoh masyarakat di desa. Dan yang terakhir, pengembangan desa siaga. Ada 4. Pertama, setiap desa memiliki potensi untuk mengembangkan desa siaga. Kedua, setiap desa umumnya memiliki UKBM. Ketiga, UKBM yang mandiri, entry posisi pengembangan desa siaga. Dan yang keempat, UKBM mandiri, contohnya Posyandu. Demikianlah hasil presentasi saya. Jika ada salah pengucapan kata atau kalimat, saya minta maaf. Dan terima kasih. Salam sehat.